Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, Chu Feng bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan ketika menggunakan mata surgawinya, dia masih tidak dapat menentukan apakah kilin di depannya ini asli atau tidak. Dia tidak dapat menentukan apakah kilin ini adalah mekanisme seperti prajurit lapis baja emas, ataukah itu dibentuk dengan formasi-formasi spiritual, atau itu sebenarnya adalah beast divine sungguhan. Namun, bahkan jika itu bukan divine beast yang sebenarnya, itu masih akan menjadi prestasi luar biasa untuk membuatnya. Namun jika itu sebenarnya beast divine, maka itu benar-benar akan mengejutkan. Mengaum. Pada saat yang sama Chu Feng mencermati kilin itu, kilin tersebut juga mencermati Chu Feng. Tiba-tiba saja, kilin itu mengaum. Kemudian tubuhnya bergeser saat berlari ke samping, dan menjauh dari garis pandang Chu Feng. Kilin itu telah menyembunyikan dirinya lagi. Persetan, binatang itu meremehkanku. Seru Chu Feng. Merasa terdiam, Chu Feng hanya bisa melengkungkan bibirnya. Dia merasakan semacam perasaan khusus dari pandangan terakhir, yang ditunjukkan kilin kepadanya. Itu adalah tatapan jijik, penghinaan, dan cemoohan. Bahkan ada kekecewaan dalam tatapannya, dan itu adalah kekecewaan setelah rasa antisipasi yang mendalam. Tanpa ragu, kilin itu memandang rendah Chu Feng. Kilin ini benar-benar berbeda. Jika dibandingkan dengan prajurit lapis baja emas, kilin itu jelas-jelas memiliki kebijaksanaan. Meskipun Chu Feng dipandang rendah, tapi Chu Feng tidak merasakan apa-apa selain bisu. Dia tidak merasa didamaikan, dan juga dia tidak merasa egonya telah dipermalukan. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu betul bahwa terlepas dari apakah kilin itu nyata atau tidak, dan apakah itu binatang suci yang legendaris atau tidak, itu tetap karena dia tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Saat menghadapi kebenaran, Chu Feng tidak pernah menipu dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, tidak ada kebencian atau keluhan antara dia dan kilin itu. Bahkan jika dia dipandang rendah, maka tidak ada alasan baginya untuk merasa tidak senang. Jangan khawatir, setelah aku menjadi kaisar bela diri, aku akan kembali bermain dengan kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Ini bukanlah provokasi, dan lebih dari itu hanyalah lelucon. Mengaum. Namun tepat setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, raungan terdengar dari dalam aula istana. Raungan itu dipenuhi dengan ketidaksabaran, dan seolah-olah kilin mampu memahami perkataan Chu Feng. Rumble. Setelah deru itu, pintu masuk aula tingkat ketiga mulai perlahan-lahan ditutup. Yo, binatang itu agak marah, seru Chu Feng. Senyum di wajah Chu Feng juga semakin padat. Hanya ketika pintu masuk aula tingkat ketiga benar-benar ditutup, dia berbalik untuk pergi dan berjalan keluar dari aula tingkat pertama. Pada saat Chu Feng kembali ke aula istana penuh dengan prajurit lapis baja emas, dia dengan hati-hati memeriksa istana yang mulia ini, serta tentara yang perkasa dan mendominasi. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar merasa agak enggan meninggalkan tempat ini. Ini adalah penyimpanan harta yang sebenarnya. Itu berisikan banyak harta yang berbeda yang mungkin bisa memperluas cakrawala Chu Feng. Meskipun Chu Feng enggan pergi, tapi dia tidak terus tinggal. Sebagai gantinya, setelah dia mengamati istana, dia berpegangan pada 10 anak panah emas di tangannya, dan dengan cepat menuju keluar. Setelah memperoleh 10 panah emas, ia akan bisa pergi bersama Yao Er. Pada saat ini, Long Lin dan yang lainnya memiliki tatapan mereka tertuju pada istana emas. Terutama Baili Xuan Kong dan yang lainnya. Tatapan mereka berkedip-kedip, dan mereka tidak bisa duduk ataupun diam. Masing-masing dan setiap tindakan mereka, itu mewujudkan apa yang tidak diragukan lagi sangat mengkhawatirkan Chu Feng. Wush! Akhirnya, Chu Feng berjalan keluar dari istana dan turun ke tanah. Selanjutnya, dia memegang 10 panah emas di tangannya. Berhasilkah? Setelah melihat Chu Feng, Baili Xuan Kong menghela nafas lega.
Dia sangat gembira. Aku berhasil, balas Chu Feng sambil mengangguk. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya, dan melemparkan 10 panah di tangannya ke arah Long Lin. Sudah waktunya bagi kamu untuk menjaga bagian kamu dari perjanjian, ucap Chu Feng. Sambil memegang 10 panah emas di tangannya, Long Lin mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, angin mulai berembus. Pohon itu juga mulai bergetar hebat. Dari getaran itu, buah-buahan yang memenuhi pohon mulai turun dari dahan secara berturut-turut. Dan kemudian, buah-buahan itu mulai terbang menuju Chu Feng. Pada akhirnya, mereka semua dikumpulkan di hadapannya. Sementara buahnya tidak terlalu besar, tapi ketika semua buah dikumpulkan di depan Chu Feng, mereka menumpuk lebih tinggi dari tinggi Chu Feng. Dari sini saja bisa dilihat, berapa banyaknya jumlah buah yang ada. Namun meski begitu, ini tidak mengherankan. Lagi pula pada saat ini, tidak ada satu buah pun di pohon raksasa itu. Mereka semua telah tiba sebelum Chu Feng. Tapi anehnya, Chu Feng tidak menyimpan buahnya. Sebagai gantinya, dia berkata kepada Long Lin, "Lepaskan Yao Er," ucap Chu Feng. "Yakinlah, aku adalah seseorang yang menepati janjiku," balas Long Lin. Saat Long Lin berbicara, dia bergerak ke samping dan menunjukkan kepada Yao Er bahwa dia bisa pergi. Pada awalnya, Yao Er sangat berhati-hati. Dia mulai berjalan perlahan ke depan. Hanya ketika dia telah berjalan 20 meter dari Long Lin, namun Long Lin masih tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Itu menunjukkan bahwa tubuhnya dengan cepat bergeser, dan dia tiba di samping Chu Feng. Setelah tiba di samping Chu Feng, dia meraih erat ke sudut pakaian Chu Feng. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun matanya menyipit, dan dia tersenyum dengan senyum yang sangat manis. Sukacita yang dia rasakan terlihat jelas di wajahnya. "Terima kasih senior," ucap Chu Feng. Hanya ketika Yao Er dibebaskan, Chu Feng mengeluarkan Cosmos Sack-nya dengan maksud untuk mengumpulkan buah-buahan. Tepat pada saat ini, Long Lin tiba-tiba berbicara. "Mengapa kamu tidak memperbaikinya segera? Aku juga ingin memperluas wawasan aku," ucap Long Lin. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia melihat ke arah Long Lin, dan menemukan bahwa Long Lin sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya. Meskipun mata Long Lin berkedip dan tersenyum, tapi mereka terasa sangat dalam sehingga Chu Feng tidak bisa melihat melalui mereka. Namun sudah jelas, Long Lin sudah berhasil menemukan banyak rahasia Chu Feng. "Baiklah," balas Chu Feng sambil melihat sekelilingnya. Kemudian, dia sedikit tersenyum dan duduk dalam posisi bersila. Melihat ini, Dugu Xing Feng, Yin Cheng Kong, dan yang lainnya dibuat terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Chu Feng. Barulah ketika Chu Feng membuka mulutnya dan mulai menyedot buah-buahan yang ada di depannya, Dugu Xing Feng dan mata yang lain mulai bersinar dengan takjub. Chu Feng memperbaiki buah-buahan itu. Namun kecepatan dia dalam memperbaiki mereka, itu benar-benar terlalu mencengangkan. Dan bahkan, mereka bahkan dapat dengan jelas merasakan aura Chu Feng meningkat dengan cepat. Meskipun buah-buahan itu adalah sumber daya kultivasi yang berharga, tapi itu masih pertama kalinya mereka melihat seseorang memperbaiki sumber daya kultivasi seperti Chu Feng. Metode kultivasi ganas semacam ini, mungkin ini sesuatu yang bahkan 4 klan Kekaisaran Agung tidak akan bisa mencapainya. Lebih tepatnya, kemungkinannya tidak ada orang lain di seluruh tanah suci martialisme yang mampu melakukannya. Namun meski begitu, mereka juga merasa sangat gembira. Mereka akhirnya mengerti, mengapa kultivasi Chu Feng bisa meningkat begitu cepat. Ternyata bakat anak ini adalah yang paling menantang surga. Selama ia memiliki sumber daya kultivasi yang memadai, ia akan dapat meningkatkan kultivasinya. Ini benar-benar sangat menantang surga. Jalur kultivasi bela diri sangat sulit. Namun masalah ini tampaknya bukan untuk Chu Feng. Inilah yang benar-benar dimaksudkan untuk menantang surga, dan inilah bakat yang benar-benar menantang surga. Meskipun ini adalah keunggulan Chu Feng daripada kultivator bela diri lainnya, tapi ada juga kesalahan untuk itu. Itu adalah, bahwa selera makan Chu Feng terlalu besar.
Dengan sumber daya kultivasi yang kuat seperti itu, jika orang lain mampu dengan cepat memperbaiki mereka dan mengubah kekuatan mereka menjadi milik mereka, maka tidak akan sulit bagi mereka untuk mencapai kultivasi tingkat kaisar bela diri. Dan bahkan, mereka bahkan mungkin bisa menembus peringkat terakhir kaisar marsial. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan yang terkandung dalam buah-buahan itu sangatlah besar. Selain itu, ada begitu banyak dari mereka. Namun setelah Chu Feng benar-benar melahap semua buah kultivasi itu, kultivasinya hanya meningkat 4 tingkat. Dari peringkat 3 Half Martial Emperor, ia telah menjadi peringkat 7 Half Martial Emperor. Namun meski begitu, Chu Feng sangat puas dengan ini. Alasan untuk itu adalah, karena hanya dia yang tahu betapa tak terpuaskannya garis keturunan bawaannya ini. Meskipun Chu Feng telah berhasil mencapai terobosan dengan 1 buah saat itu, tapi tetap saja bahwa dia hanya seorang raja bela diri pada saat itu. Namun sekarang, Chu Feng adalah setengah kaisar marsial. Pada saat yang sama kultivasinya meningkat, nafsu makan garis warisannya akan meningkat juga. Lebih jauh lagi, sejauh mana nafsu makannya meningkat, itu akan menjadi sangat menakutkan. Dengan demikian, bagi Chu Feng untuk mencapai 4 terobosan dalam kultivasi secara berturut-turut, baginya untuk dapat mencapai peringkat 7 Half Martial Emperor dari peringkat 3 Half Martial Emperor, itu saja sudah sangat tak terduga. Selain itu, kekuatan bela diri dalam dantian Chu Feng sangat berlimpah. Dia hanya sedikit lagi dari mencapai terobosan ke peringkat 8 Half Martial Emperor. Selain itu, ini akan memberikan fondasi yang sangat baik untuk terobosan Chu Feng di masa depan. Bagi Chu Feng, ini mirip dengan bisa maju dengan cepat. Karena itulah, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Chu Feng berdiri kembali dan menghirup udara. Merasakan kultivasi saat ini di peringkat 7 Half Martial Emperor, Chu Feng pun mengungkapkan senyum yang tidak bisa ditahan. Dengan kultivasi saat ini di peringkat 7 Half Martial Emperor, jika dia menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings, kultivasinya akan mencapai peringkat 9 Half Martial Emperor. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Maka kemungkinannya, sangat sedikit orang di bawah ranah marsial kaisar yang mampu melawannya. Di tanah suci martialism, kemungkinan hanya kaisar marsial yang dapat menekan Chu Feng. Chu Feng, kamu benar-benar telah memperluas cakrawala kami. Tepat pada saat ini, Yin Chengkong berseru dengan kekaguman yang tak tertandingi. Memutar kepalanya, Chu Feng melihat bahwa Yin Chengkong menatapnya dengan ekspresi terkejut dan kagum di seluruh wajahnya. Bukan hanya dia saja, Guan Hong, Du Gu Xingfeng, dan Yao Er juga memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Tampaknya sangat tidak masuk akal bagi Chu Feng untuk hanya mencapai 4 terobosan dalam kultivasi, itu setelah melahap semua sumber daya kultivasi tersebut. Namun meski begitu, kecepatan dia melahap mereka juga sangat cepat. Karena hanya dalam beberapa saat, dia benar-benar melahap semua buah itu. Dengan kata lain, Chu Feng telah meningkatkan kultivasinya sebanyak 4 tingkat dalam sekejap. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak heran dengannya. Menghadapi Du Gu Xingfeng dan yang lainnya yang terkejut dan gembira, Chu Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berani mengungkapkan rahasianya kepada mereka, itu karena dia mempercayai mereka. Dengan demikian, tidak masalah baginya apa yang mungkin mereka pikirkan. Tidak buruk. Ini lebih menarik daripada yang aku perkirakan. Meskipun Bloodline kamu mungkin tidak banyak di dunia luar, tapi itu memang mampu dianggap sebagai mukjizat di tanah suci martialism, kata Long Lin dengan senyum ringan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dia pun buru-buru bertanya, "Jadi kamu tahu tentang dunia luar?" Tanya Chu Feng. "Tentu saja aku tahu banyak hal. Namun, tidak ada alasan bagi aku untuk memberi tahu kamu apapun. Jadi, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Saat ini, daripada memikirkan hal-hal sepele itu, lebih baik kamu memikirkan dirimu sendiri. Karena bagaimanapun, kamu akan segera merasa sangat sedih, tidak senang, tertekan, dan juga tidak berdamai," jawab Long Ling.
Sudut-sudut mulut Long Lin terangkat untuk mengungkapkan senyum jahat. "Ayo pergi," ucap Chu Feng yang mulai mengerutkan keningnya. Dia merasakan bahwa situasinya tidak normal. Segera, dia meraih Yao Er dan berencana untuk meninggalkan tempat ini. Wush! Namun tepat pada saat ini, tubuh Long Lin telah bergeser. Dia langsung tiba di samping Chu Feng dan Yao Er. Selain itu, telapak tangannya telah meraih ke bahu Yao Er. Melihat ini, Chu Feng buru-buru meraih ke pergelangan tangan Yao Er, karena Chu Feng takut kalau Long Lin akan merebut Yao Er lagi. Namun tepat setelah Chu Feng meraih ke pergelangan tangan Yao Er, dia merasa tubuhnya semakin lemah dan tidak berdaya. Sama seperti itu, dia menyaksikan Yao Er direnggut oleh Long Lin. "Long Lin, kamu melanggar janjimu." Pada saat ini, Chu Feng sangat marah. "Melanggar janjiku, mengapa kamu mengatakan itu?" Long Lin mendorong Yao Er di belakangnya, dan kemudian bertanya dengan senyum berseri-seri. Itu seolah-olah dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Chu Feng. "Kamu mengatakan bahwa selama aku menjadi kaisar setengah bela diri dan kembali, kamu akan membebaskan Yao Er. Namun apa arti dari tindakan kamu saat ini?" Chu Feng mengecam dengan marah. "Aku pikir kamu salah. Apakah aku belum melepaskan gadis ini? Aku sudah membebaskannya, dengan demikian, aku telah menepati janji aku. Hanya saja, aku menangkapnya lagi. Kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk ini. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena begitu lemah," balas Long Lin sambil terus tersenyum. "Dasar tak tahu malu, kamu benar-benar ingin mati," teriak Baili Xuan Kong yang tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia melambaikan lengan bajunya, dan mengungkapkan telapak tangannya. Segera, Death Kill Bruise-nya sudah ada di tangannya. "Bunuh semua makhluk hidup," teriaknya. Tiba-tiba saja, Baili Xuan Kong mengarahkan Death Kill Bruise-nya ke arah Long Lin. Kemudian, Death Kill Bruise mulai bersinar dengan cahaya. Sinar keemasan menyilaukan menyembunyikan langit, dan menutupi bumi saat itu ditembakkan dengan eksplosif ke arah Long Lin. "Leluhur, Yao Er juga ada di sana," seru Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng sangat khawatir. Dia secara alami berharap agar Long Lin bisa ditekan, tapi dia tidak berharap sesuatu terjadi pada Yao Er. Dengan seberapa kuat serangan Baili Xuan Kong, Chu Feng khawatir Yao Er akan dirugikan juga. Bas-bas. Namun tepat setelah Baili Xuan Kong melepaskan serangannya, suara aneh tiba-tiba datang dari arah Long Lin. Kemudian, serangan Baili Xuan Kong benar-benar menghilang di udara. Adapun Long Lin, dia masih berdiri di sana sama sekali tidak terluka. Hanya saja, kini sudah tidak ada lagi senyum di matanya. Senyumnya sudah digantikan dengan sikap dingin. "Pergi," ucap Long Lin. Pada saat ini, lengan Long Lin terangkat. Kemudian, banyak paku emas yang melesat ke arah Baili Xuan Kong. Melihat adegan ini, Baili Xuan Kong mulai melepaskan kekuatan bela dirinya. Cahaya mulai bersinar di bawah kakinya, dan dia berusaha menghindar. Cerot-cerot-cerot, laku emas tiba-tiba saja bertambah cepat. Pada akhirnya, mereka semua menembak ke tubuh Baili Xuan Kong, dan memakukannya ke tanah. Ketika darah mulai mengalir dari tubuhnya, Baili Xuan Kong tidak dapat bergerak karena paku itu. "Jika bukan karena Chu Feng, kamu sudah mati sekarang," kata Long Lin dengan dingin. "Bajingan." Melihat adegan ini, Du Gu Xingfeng dan yang lainnya sangat marah. Satu demi satu, mereka mengeluarkan senjata dan berencana untuk menyerang Long Lin. "Berhenti, jangan serang lagi." Namun segera, Baili Xuan Kong buru-buru berbicara untuk menghentikan mereka. Dipaku oleh kuku emas, dia akhirnya menyadari kesenjangan besar antara dia dan Long Lin. Ketika bahkan dia ditinggalkan dalam kondisi seperti itu, jika Du Gu Xingfeng dan yang lainnya menyerang Long Lin, maka mereka hanya akan mencari kematian. "Tuan Baili, ser mereka." Melihat bahwa Baili Xuan Kong tidak mengizinkan mereka untuk menyerang, meskipun Du Gu Xingfeng dan yang lainnya sangat tidak berdamai, tapi mereka tidak punya pilihan selain pindah ke sisi Baili Xuan Kong. Mereka ingin membantu Baili Xuan Kong menghilangkan paku itu.
Ini, seru mereka. Namun tepat setelah tangan Du Gu Xingfeng mendekati paku, sebelum dia bahkan menyentuh mereka, tangannya sudah dimutilasi dengan buruk. Jangan dekati aku. Ini bukan sesuatu yang bisa kalian lawan. Bai Li Xuankong memperingatkan. Hanya pada saat inilah, Du Gu Xingfeng dan yang lainnya akhirnya menyadari betapa menakutkannya Long Lin ini. Hanya saja, mereka tidak mengerti mengapa akan ada keberadaan yang menakutkan di sisa-sisa era kuno Gunung Qianwu. Apa sebenarnya tujuan Long Lin agar Chu Feng membantunya? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Chu Feng Long Lin. Jadilah kaisar marsial, dan kemudian kembali. Aku akan memberitahumu nanti, kata Long Lin dengan senyum berseri-seri. Pada saat itu, akankah kamu melepaskan Yao Er? Tanya Chu Feng. Tentu saja. Selanjutnya, aku tidak akan menangkapnya lagi. Aku akan membiarkan dia pergi dengan kamu, kata Long Lin. Bagaimana aku bisa mempercayai kamu? Tanya Chu Feng. Kamu tidak punya pilihan lain. Jadi, jangan pernah mencoba menawar dengan aku. Kamu tidak memiliki sarana untuk melakukannya, kata Long Lin. Chu Feng merasa sangat tidak senang mendengar kata-kata itu. Namun, apa yang dikatakan Long Lin adalah kebenaran. Karena itulah, dia tidak berdaya untuk membantahnya. Yakinlah, aku adalah seseorang yang menepati janji mereka. Aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Melihat bahwa Chu Feng menjadi terdiam, Long Lin berbicara dengan cara yang sangat tak tahu malu. Lepaskan leluhur aku, kata Chu Feng. Leluhur, seseorang dengan kekuatan semacam itu mampu menjadi leluhur. Hahaha. Long Lin mulai tertawa mengejek. Ini membuat ekspresi Bai Li Xuankong menjadi sangat jelek. Namun saat Long Lin tertawa keras, paku emas yang telah memaku Bai Li Xuankong ke tanah benar-benar menghilang. Setelah itu, luka pada Bai Li Xuankong yang disebabkan oleh paku juga menghilang. Bahkan, Bai Li Xuankong bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Itu seolah-olah dia tidak pernah terluka. Tapi anehnya, darah yang mengalir dari lukanya sebelumnya masih ada. Pada saat ini, meskipun Bai Li Xuankong marah, dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri diam. Dia tahu bahwa terlepas dari apa jenis orang dengan nama Long Lin ini, Long Lin bukanlah seseorang yang Xuankong mampu untuk memprovokasi. Tidak hanya dia, mungkin tidak akan ada orang di tanah suci martialisme yang mampu memprovokasi Long Lin. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Aku harap kamu tidak akan terus melanggar janji kamu. Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dan kemudian berbalik untuk pergi. Tunggu, jangan terlalu buru-buru untuk pergi. Long Lin tiba-tiba berkata. Apa lagi yang kamu butuhkan? Chu Feng berbalik dan bertanya. Aku akan memberimu harta karun itu untuk perlindungan, jawab Long Lin. Saat Long Lin mengatakan kata-kata itu, dia menunjuk ke pita biru tua di bawah pohon besar. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng, dan busur itu mulai naik dari tanah dan terbang menuju Chu Feng. Segera, Chu Feng mengangkat tangannya dan menangkap sebuah busur. Setelah dia menangkap busur, kekuatan yang sangat fantastis melonjak ke tubuhnya. Kekuatan itu sangat aneh, dan itu tidak mengakui dia sebagai tuannya. Sementara Chu Feng tidak dapat merasakan kekuatan busur yang sebenarnya, tapi ia mampu menggunakannya. Tanpa memikirkannya, Chu Feng tahu bahwa itu pasti dilakukan oleh Long Lin. Wush! Tepat pada saat ini, Long Lin mengangkat tangannya lagi, dan melemparkan 10 panah emas yang diperoleh Chu Feng dari Istana Emas kepadanya. Busur ini benar-benar tidak berguna untuk ditarik tanpa panah. Hanya dengan mencocokkannya dengan panah-panah ini, barulah anak panah itu mungkin akan terlepas. Tidak perlu bagimu untuk mengetahui nama lawanmu. Kamu hanya perlu meneriakkan kultivasi lawan kamu, dan busur itu akan menembakkan panah-panah itu. Kecuali lawan kamu mampu memisahkan kekuatan panah ini, maka mereka tidak akan bisa mengelak dan pasti akan terluka oleh panah ini, kata Long Lin. Segera, hati Chu Feng kaget setelah mendengar kata-kata itu. Itu dikarenakan, anak panah itu sendiri sangat kuat untuk memulai. Kemungkinannya, tidak ada yang di bawah level Martial Emperor yang akan mampu menahan mereka. Adapun haluannya, itu juga sangat kuat.
Jika panah ini ditembakkan dari busur ini, maka kemungkinannya bahkan peringkat 1 kaisar marsial pasti akan terbunuh. Selama dia menyatakan kultivasi lawannya, mereka tidak akan bisa menghindari panah ini. Bukankah ini berarti bahwa, dengan mengandalkan 10 panah ini, Chu Feng akan dapat dengan mudah membunuh 10 peringkat 1 kaisar marsial? Benar saja, busur ini seperti yang dia bayangkan. Itu sangat luar biasa, dan sudah jelas bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Ini hanyalah senjata yang sangat efektif untuk membunuh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.